Absen dok. Dari mana? Dari Medan Sumber. absen Dari dok. Medan. Dan Iya, dok. dari Medan. Sehari-hari saya dosen ada Yes, yang LPAPKP, Laskespri, yes, Laskesi gitu ya ya, sama ya. Cuma ini bedanya namanya sama, KEPK, Komite ya. Etik Penelitian Klinis. Gitu. Dan Mhm. itu bisa ada di saya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ada KEPK-nya. UI Mhm. ada. Atau misalnya Badan Penelitian, Balitbangkes ada gitu. Itu dia KEPK dokter. Jadi misalnya nanti kita ngambil mini pro ngambil data nih dok. Misalnya kita mau uji sampling ada beberapa pasien yang kita teliti lah. Misalnya contoh dari hipertensi lah ya dok. Nah Mm-mm. dari data-data yang ada berarti kan kita ambil untuk base datanya adalah rekam medis ya. Rekam Iya. medis terus kita temui pasiennya. Terus kemudian kita kasih kuesioner untuk memberikan data penunjang segala macamnya. Nah, yang untuk data pendukung etika clearance-nya ini yang harus diklarifikasi yang mananya nih, Dok, dan kepada siapa Nah, dalam menyusun mini kalau pro ya, Dok. misal Mini Pro. Kalau Ya, Mini Pro dokter, dokter tidak perlu ethical clearance kalau dokter tidak melakukan tidak ingin mempublikasi dan atau tidak membuat apa namanya tidak melakukan intervensi yang membahayakan. Itu nggak perlu. contohnya gimana yang membahayakan nih kayak gimana Misalnya nih, ini Dok? dokter dokter ingin melakukan intervensi, modifikasi lifestyle. Saya Oke, mau pasien saya yang hipertensi ini nggak usah dulu dia minum obat. Coba saya modifikasi. Padahal dia pasien misalnya hipertensi stage 2, stage paling nggak stage 2 yang butuh obat ya dok. Atau hmm, stage 3 atau dengan komplikasi misalnya insufisiensi renal. Tapi oke, dokter tidak memberikan obat, hanya oke, modifikasi lifestyle. oke. Modifikasi lifestyle ini kan belum tentu berhasil dan ditaati pasien juga dok. Dok, Melalui WA atau WhatsApp group. Yang kedua, melakukan modifikasi diet, menurunkan lingkar perutnya. Itu itu latar belakang. hmm, Terus bagaimana apa namanya metode yang dilakukan bagaimana? Saya misalnya yang pertama notifikasi saya mengumpulkan nomor handphone membuat dalam satu grup. oke. Nah, lalu membuat notifikasi setiap jam berapa. Jadi runut gitu. Apa yang dokter Hmm, lakukan alurnya harus jelas. hmm. Gitu. Berarti Lalu kalau yang RKL kita ini, Dok, tadi kan mm-mm. yang saya tangkap ethical clearance itu dibuat apabila nanti dipublish ya kayak ke Google Scholar itu ya. Namun Ya. kalau yang kita di RKL ini nanti gimana nih statusnya? Kalau Yang di mini RKL pro. ini mini project dokter tidak harus publish, tapi Oh kalau gitu. dokter memang mau ikut perlombaan atau ikut publish, boleh dokter. Iya. Karena yang Kalau setahu dokter saya Balik masih lagi memang ke muda, dokter, Prof. nggak yang boleh paling penting jiplak yang kan, tak setahu saya anak juga itu. kalau untuk jiplak-jiplak itu saya rasa enggak dokter, enggak mungkin kita menjiplak hasil karya Ya, orang. Sudah enggak gampang maksudnya sekali. ada misalnya kan adik saya juga kemarin kan saya nanya juga eh, Heeh, nyusun mini pro atau tesis segala macam yang termasuk di Google Scholar itu kan. Dia ya. bilang makanya beda ya mini pro dengan tesis nggak sama. Makanya saya di situ juga ada apa namanya ethical clearance tadi. Nah, cuman Hmm. yang kalau misalnya mau dipublish ya memang harus membuat ethical clearance dulu. Nah, sama Ya gambarannya. betul. Heeh. Jadi kalau yang di RKL ini tanya dulu Mas sama pengampunya sama sama pembimbingnya apakah nanti dia akan masuk ke sana atau tidak seperti itu. Kalau enggak ya enggak ada masalah, yang biasa-biasa aja ngomong gitu. Ya, benar dokter. Jadi nggak harus. Oh gitu. Makanya nengok Itu. yang profesor-profesor tadi gaya-gaya semua mah saya bilang nggak ngerti apa-apa. Soalnya dok jujur aja kalau yang masalah Jangan dokter bilang tesis nggak ngerti. beda dok. Kan Soalnya kami dokter di spesialis. Oh, ketua. Oke nih. Kita belajar sampai 3 Mei loh. Project kan bisa ada. Iya, 3 tapi Mei loh entah lah Kak. ya pasti kita bermain pembimbing juga. Enggak, soalnya grup-grup intensif itu kali. Stres kali Iya. orang tua pun. Lengkap kepada subjek penelitian mengenai risiko efek samping dari suatu pengobatan eksperimental. Wah, ini eksperimen nih, Dok. Dikasih obat nih pasiennya. Tapi si penelitinya nggak kasih tahu ini bahwa obat yang dia berikan
untuk penelitiannya itu membahayakan. Kira-kira seperti itu kasus yang pertama. Untuk kasus kedua, Dok, data pasien dalam penelitiannya bocor ke publik tanpa sepengetahuan subjek penelitian. Nah, yang ketiga, sebuah penelitian dilakukan hanya pada populasi miskin tanpa distribusi yang jelas bagi mereka. Ya, tanpa distribusi yang jelas. Dokter, penelitian itu, Dok, biasanya tuh ada juga pendanaan sehingga si peneliti itu pun harus apa ya, apa namanya? Harus transparan. Kita bisa dipanggil nih, bisa diwawancara abis-abisan gitu sama komite etik. Balik lagi tidak selalu bersinggungan dengan hukum ya, Dok. Tapi namanya komite etik kita dipanggil, tentunya ada rasa malu ya, Dok. Satu universitas tahu gitu misalnya kan. Walaupun kita tidak ada bersinggungan dengan hukum, nggak masuk penjara, tapi nama baik kita dipertaruhkan. Lalu jika subjek mengalami efek samping yang parah tanpa peringatan sebelumnya, mereka atau keluarganya bisa nuntut kita gitu ya. Terus prinsip keadilan mana yang berdampak negatif terhadap prinsip keadilan? Nah, jika hanya kelompok tertentu yang menjadi subjek penelitian dan informasi tentang risikonya tidak diberikan, maka mereka menjadi korban eksploitasi. Itu, Dok ya. Jadi mereka jadi korban eksploitasi nih. Terus dalam jangka panjang, praktek ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap penelitian klinis. Ya, jadi gara-gara kita nih, Dok, kalau misalnya ada lagi orang yang mungkin melakukan penelitian yang sama, akhirnya apa? Mendapat ketidakpercayaan juga, gitu ya. Jadi, oke, mungkin saya bacakan kesimpulannya aja. Ini saya udah buat juga nih, Dok, solusi berdasarkan prinsip-prinsip etikanya. Lalu ini kita mungkin kesimpulan biar kita bisa membahas kedua lagi ya. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya kejujuran, transparansi, dan perlindungan hak subjek penelitian dalam setiap penelitian klinis. Tanpa pemberian informasi yang lengkap tentang risiko efek samping penelitian menjadi tidak etis jadinya dan dapat merugikan subjek penelitian secara serius. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan, Dok? Kita harus memastikan informed consent yang transparan dan sejelas-jelasnya. Menjaga kerahasiaan dan privasi dari sampel penelitian kita. Ini penting untuk apa? Indikator keberhasilan program. Oh, sudah menurun nih angka kesakitan. Oh, sudah menurun nih angka apa namanya? Prediabetes. Oh, sudah menurun angka kasus diabetes, misalnya begitu. Oke, dan kita ke kesimpulan aja langsung, Dok. Kesimpulan untuk kasus 2-nya apa? Kebocoran data dalam penelitian adalah pelanggaran serius terhadap etika penelitian. Oleh karena itu, peneliti harus meningkatkan transparansi dalam informed consent, memperkuat sistem keamanan data, menjaga keseimbangan manfaat dan risiko, serta memastikan keadilan bagi semua subjek. Dengan menerapkan langkah-langkah penelitian dapat dilakukan dengan integritas kepercayaan dan kepatuhan terhadap standar etika internasional. Ini kita agak ngebut ya, Dok. Ini gimana, Dokter? Bisa diterima atau gimana? Kita lanjut ke kasus 3. Dok. Lanjut, Dok. Lanjut, Iya. Dok. Tadi saya khawatir nih, Dok, nggak dapet nih 3 kasusnya. Padahal dokter harus terpapar nih sama kasus ini gitu ya. Sehingga kita agak ngebut dikit ya, mohon maaf. Oke, ini saya kecilin lagi. Nah, kasus 3, Dok. Eh, Sebuah penelitian dilakukan ini tadi ya hanya pada populasi yang apa namanya miskin tanpa distribusi manfaat yang jelas bagi apa namanya populasi yang kurang mampu gitu ya. Populasi miskin tanpa distribusi manfaat yang jelas merupakan jelas ini adalah eksploitasi ya dan melanggar prinsip etika penelitian. Oleh karena itu apa yang harus dilakukan oleh peneliti? Ada 4 hal. Yang pertama, pastikan bahwa subjek memahami penelitian secara penuh. Melalui apa pahamnya? Yaitu informed consent. Jadi informed consent itu jelas. Apa dampak negatifnya, apa dampak positifnya, alur penelitiannya bagaimana, berapa besar dana yang diterima. Itu harus transparan dan jujur.
Menjaga kerahasiaan dan privasi subjek agar data mereka tidak disalahgunakan. Nah, ini ya, Dok. Karena tadi kita harus jaga data juga. Menjamin keseimbangan antara mana nih lebih besar manfaatnya atau resikonya. Sehingga jangan sampai penelitian manapun jangan sampai merugikan subjek atau populasi penelitian kita. Menjamin keadilan dalam distribusi manfaat supaya tidak ada kelompok yang dieksploitasi dan ada pihak yang diuntungkan gitu tanpa adanya memberikan loyalty yang jelas untuk populasi yang dijadikan sampel. Oke, ini nanti saya kirim ya, Dok, supaya dokter bisa menjawab pertanyaan dari tugas nanti, Dok. Oke, Dok. ya. Terima kasih, Saya Dok. stop share dulu biar kita enak diskusi lagi nih. Nah, saya udah stop share. Ya, kira-kira itu 3 kasusnya, tiga-tiga melanggar prinsip etika dalam penelitian, Dr. Lydia mau terutama nanya, penelitian klinis. Ya, silakan, ya, Dokter Ika. kalau misalnya kita untuk peningkatan edukasi pemahaman, peningkatan pemahaman dengan edukasi, apakah itu juga harus pakai informed consent? Peningkatan pemahaman, dokter melakukan apa ini? Mau mini project atau penelitian? Kalau Kalau penelitian semuanya dok tanpa terkecuali informed consent. kalau mini project tidak. Mini project juga sih dok, informed consent. Yang nggak perlu ethical clearance yang nggak perlu. Tapi informed consent wajib dokter. Mau itu RKL, mau itu apapun itu, termasuk pasien kita ya dok. Informed consent itu wajib. Kemarin dan hari ini apakah kita itu mengumpulkan untuk pleno sebagai tugas kelompok yang kedua ya, Mbak Aulia? Untuk yang kemarin banget dok tanggal 11. Ya, tanggal 11 dan 12 hari ini. Kalau tanggal 11 itu kan ada soal tiga pertanyaan itu ya dok. Iya. Itu kan didiskusikan di kelompok. Nah itu refleksinya dijadikan narasi, lalu diupload ke itu tugas hari kemarin. Itu tugas Dengan absennya, kelompok Mbak. atau Sebagai tugas kelompok